Then the girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Ariska, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu baik dan sehat. Jangan lupa menggunakan masker dan juga mencuci tangan, juga jaga jarak ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai cerita sejarah. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks editorial. Untuk itu anak-anak menyimaknya dengan PowerPoint. Nah, Ibu akan menjelaskan. Langsung saja kita mulai. Teks editorial. Pengertian dari teks editorial adalah merupakan teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Teks editorial atau opini rutin ada di koran atau majalah, yang pengungkapan teks ini harus dilengkapi dengan bukti, fakta, maupun alasan yang logis supaya pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Kemudian, tujuan teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah isu atau pokok yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang ketiga, manfaat teks editorial atau opini adalah untuk memberi informasi kepada pembaca untuk merangsang pemikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi dari teks editorial adalah fungsi tajuk rencana, umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama ada tema. Tema tulisannya selalu hangat, sedang berkembang dibicarakan secara luas oleh masyarakat, aktual dan faktual. Bersifat sistematis dan logis, tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Kemudian, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Struktur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas, biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Alasan atau bukti yang digunakan memperkuat pernyataan dalam tesis, walau secara umum argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat. Argumen bisa berbentuk pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Kemudian, pernyataan atau penegasan ulang pendapat, reiteration, bagian berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Ada di bagian akhir teks. Kemudian, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, ada adverbia, yaitu ditunjukkan agar pembaca meyakini teks yang dibahas. Dengan menegaskan menggunakan kata keterangan adverbia frekuentatif, kata yang biasa digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lainnya. Yang kedua, konjuksi, yakni kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Yang ketiga, verba material, yakni verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba rasional,
yakni verba yang menunjukkan hubungan intensitas, pengertian A adalah B, dan milik mengandung pengertian A maupun B. Yang kelima, verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, afeksasi, misalnya suka, khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra, sensor, dan fenomena. Lanjut, jenis-jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretatif editorial. Tujuan interpretatif editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Tujuannya adalah meyakinkan seseorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, terkadang pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Lanjut yang ketiga, explanatory editorial. Tujuannya adalah untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu. Lanjut, untuk membedakan fakta dan opini dalam teks editorial, yang pertama, kita harus pilah berbagai kalimat yang mengandung kritik penilaian, prediksi harapan, dan saran. Kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta. Yang kedua, pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya, atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Yang ketiga, identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Yang keempat, verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Caranya dapat sederhana membandingkannya dengan berita dari media lain atau mengakses website resmi penyedia data. Untuk menyusun teks editorial, kita harus mengetahui tahapannya. Yang pertama, pencarian ide dan topik. Yang kedua, seleksi dan penetapan topik. Yang ketiga, pembobotan substansi materi dan penetapan tesis. Yang terakhir adalah proses pelaksanaan penulisan. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu mengenai teks editorial. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk presensi, dan jika ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Untuk itu, Ibu akhiri. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!